Bayi yang mengalami alergi susu sapi seringkali menghadapi tantangan gizi yang cukup serius. Sebagai orang tua, selain pemberian ASI, biasanya bingung harus memberikan nutrisi dalam bentuk apa lagi ketika anak mengalami alergi susu sapi. Nah, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan? Bagaimana cara mengenali gejala dari alergi susu sapi? Dan apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk menjaga dan memaksimalkan daripada pertumbuhan anak? Bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan bahas dulu gimana sih tanda-tanda anak mengalami alergi susu sapi. Namun sebelum itu, kita perlu tahu dulu perbedaan antara alergi dan intoleransi. Karena ketika anak minum susu sapi dan mengalami diare atau BAB-nya cair, itu bisa disebabkan karena alergi atau intoleransi. Apa bedanya? Pada intoleransi itu biasanya disebabkan karena enzim di saluran pencernaan anak tidak bisa mencerna keseluruhan dari zat yang ada di susu. Sehingga ada sisa yang belum tercerna itu menyebabkan terjadinya diare. Sehingga biasanya tanda dari intoleransi ini adalah anak tidak apa-apa bila diberikan dalam jumlah yang sedikit. Tetapi baru muncul diare atau BAB cairnya setelah diberikan dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan kalau alergi itu adalah respon imun berlebihan ketika paparan tertentu. Dalam hal ini adalah susu sapi. Sehingga pada hal ini biasanya gejalanya muncul walaupun diberikan hanya sedikit saja. Tidak peduli jumlahnya sedikit atau banyak. Gejalanya bisa macam-macam, dari mulai BAB cair gitu ya, lalu bisa juga muncul ruam-ruam, gatal-gatal kemerahan. Itu adalah gejala-gejala yang bisa terjadi pada anak ketika mengalami alergi susu sapi. Lalu apa efeknya atau apa konsekuensinya? Tentunya orang tua jadi tidak bisa memberikan nutrisi tambahan berupa susu pada anak, sehingga dapat mengurangi total asupan nutrisi yang masuk ke anak. Bila bisa digantikan oleh nutrisi dari sumber lain, bagus. Tetapi apabila tidak bisa atau sulit digantikan, maka menjadi risiko gagal tumbuh pada anak. Nah, tentu saja orang tua perlu putar otak bagaimana cara untuk memberikan nutrisi dengan baik pada anak dengan alergi susu sapi. Cara-caranya antara lain adalah yang pertama, gunakan formula yang tepat sesuai rekomendasi medis. Formula apa? Menurut panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga European Society of Pediatric Gastroenterology serta American Academy of Pediatrics, bayi dengan alergi susu sapi tidak disarankan untuk mengkonsumsi formula dengan protein terhidrolisa parsial atau PHF. Karena PHF itu masih mengandung fragmen protein yang dapat memicu reaksi alergi. So, sebagai gantinya, dokter biasanya merekomendasikan formula protein terhidrolisa ekstensif atau EHF. Formula ini telah melalui proses pemecahan protein secara intensif sehingga lebih aman bagi anak dengan alergi susu sapi. Pada kondisi yang lebih berat ketika masih juga alergi, dokter akan menyarankan formula berbasis asam amino atau AAF. Digunakan untuk bayi dengan alergi susu sapi yang berat yang tidak membaik dengan EHF. AAF tidak mengandung protein utuh maupun fragmen protein, sehingga lebih minim risiko alergi. Cara selanjutnya yaitu pastikan asupan kalori dan mikronutrien tercukupi. Sumber protein yang bisa didapatkan anak itu bukanlah hanya dari susu semata, tetapi dari sumber-sumber makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sehingga selain pemilihan susu formula, ibu juga perlu memperhatikan total asupan kalori dan zat gizi daripada anak. Yang pertama yang paling penting adalah protein. Ini sangat penting untuk pertumbuhan otot dan jaringan. Ketika anak tumbuh, maka bagian-bagian kecil yang digunakan untuk membangun dari jaringan tubuh adalah protein. Maka ini harus dicukupi, baik dari sumber-sumber hewani seperti daging atau nabati. Walaupun pada anak lebih direkomendasikan sumber-sumber hewani yang lebih utama untuk meningkatkan daripada konsumsi protein. Berikutnya adalah kalsium dan vitamin D. Untuk tulang yang kuat dan tumbuh secara optimal, itu membutuhkan kalsium dan vitamin D. Sumber-sumber hewani seperti daging, telur, itu banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Tidak lupa juga, sumber alami dari sinar matahari juga bagus untuk meningkatkan produksi vitamin D oleh tubuh. Berikutnya adalah zat besi dan zinc, yaitu merupakan mikronutrien yang mendukung imunitas dan perkembangan otak.
Upaya berikutnya yang nggak kalah penting adalah lakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin. Nah, ibu sebaiknya rutin memantau berat badan dan juga tinggi atau panjang badan bayi setiap bulannya, terutama ketika lagi berupaya atau lagi mencari solusi untuk alergi yang dialami oleh anak. Jika dirasa pertumbuhannya melambat, langsung konsultasikan dengan dokter anak atau dokter gizi untuk evaluasi kebutuhan nutrisi. Cara paling mudah untuk memantau pertumbuhannya adalah datang aja ke Yandu setiap bulannya, karena di sana akan dilakukan pemantauan berdasarkan grafik pertumbuhan normal daripada anak, sehingga apabila terjadi terlambatnya pertumbuhan atau kurangnya tinggi badan maka bisa dideteksi secara dini. Semangat terus untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.